Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Putranti. NIM saya 1211211000082. Di sini saya akan mereview materi sesi 4 mata kuliah Corporate Social Responsibility. Latar belakang dari perkembangan CSR Indonesia. CSR ini menjadi tren signifikasi di Indonesia, akademisi, praktisi, masyarakat. Industrialisasi menciptakan dua society ekonomi modern vs masyarakat lokal dipinggirkan. Iklan menyebabkan hubungan tidak harmonis dan konflik kepentingan. Dan yang kedua ada hakikat definisi CSR. CSR berpotensi pada keseimbangan kepentingan masyarakat dan bisnis. Komitmen industri bertanggung jawabkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kedua, CSR membutuhkan rasa keberterimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan, yaitu perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin kritis, keterbatasan sumber daya, menuntut efisiensi dan berkelanjutan, kekuasaan bisnis yang besar diimbangi tanggung jawab sosial. UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseorangan terbatas pasal 74. Perusahaan di bidang terkait SDA wajib melaksanakan CSR. Kelemahan mekanisme pengawasan dan sanksi masih lemah. PT Freeport Indonesia, kerusakan lingkungan dan jebolnya Danau Wanagon. PT Lapindo berantas, lumpur panas menggelapkan ribuan hektar pemukiman. Keduanya menunjukkan masyarakat dirugikan akibat aktivitas tidak bertanggung jawab. Dan dehumanisasi, hilangnya nilai kemanusiaan akibat efisiensi dan mekanisasi. Ekualisasi, masyarakat sadar hak menuntut akuntabilitas perusahaan. Akuarimisasi, famili transparansi publik, dan meningkatnya pekerja perempuan. Kontrak perusahaan pencari laba pajak cukup sebagai tanggung jawab perusahaan tidak terpisah dari individu dan masyarakat pendukungnya. Di negara dengan kebijakan sosial lemah, CSR sangat dibutuhkan bagi UMKM yang sangat membutuhkan, apalagi dan economists make a profit. Motif utama menghasilkan laba, legal, obey the law, taat hukum dan kebijakan pemerintah, etis, be ethical, philanthropist, be a good citizen, yaitu bisnis adil dan berkontribusi langsung. Profit, perusahaan tetap mencari keuntungan untuk berkembang. People yaitu kepedulian terhadap kesejahteraan manusia, beasiswa, kesehatan, dan lain-lainnya. Planet, peduli lingkungan, hidup berkelanjutan dan hayati. Corporate charity, amal sukarela berbasis keagamaan tidak terencana. Corporate philanthropy, dorongan kemanusiaan universal lebih terorganisir. Corporate citizenship, keadilan sosial melalui keterlibatan aktif keberlanjutan. Keterlibatan langsung, fleksibel, respon cepat namun kurang terencana. Yayasan perusahaan profesional berkelanjutan butuh investasi awal besar. Contoh, Yayasan Dharma Bakti, Asra, Yayasan Sahabat Aqua. Kemitraan dengan LSM pemerintahan, universitas, media, massa. Konsorsium gabungan perusahaan untuk program skala besar. Tantangan koordinasi tinggi, perbedaan budaya organisasi antar mitra. Belum ada standar indikator keberhasilan program yang seragam. Program sering tidak sesuai kebutuhan real masyarakat sasaran, ketergantungan pada figur kunci, anggaran rentan dipotong saat krisis. CSR di Indonesia lahir sebagai respon terhadap dampak negatif industrialisasi. Landasan hukum ada pada UU PT pasal 74, namun pengawasan masih lemah. CSR harus dipandang sebagai kebutuhan strategi, bukan beban, atau tuntutan persepsi. Undang-undang itu PT pasal 74. Nah, jadi CSR itu adalah yang di review saya di sesi 4 ini adalah dalam beberapa tahun terakhir, Corporate Social Responsibility atau CSR telah menjadi tren yang signifikasi Indonesia sebagai kalangan mulai dari akademis, praktis, bisnis, hingga masyarakat umum mulai membicarakan CSR dengan persepsi yang umumnya positif. Jumlah perusahaan yang melaksanakan program CSR pun terus bertambah dari tahun ke tahun. Namun demikian, upaya program CSR pun terus bertambah dari tahun ke tahun. Namun demikian, upaya sosialisasi yang berkelanjutan masih sangat diperlukan agar lebih banyak perusahaan menyadari bahwa memahami secara mendalam pentingnya CSR bukan sekadar sebagai kewajiban formal, melainkan sebagai investasi strategis jangka panjang yang memberikan manfaat timbal balik bagi perusahaan dan masyarakat.
Diakui bahwa sektor industri atau korporasi skala besar telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi nasional, berbagai lapangan kerja terbuka, devisa negara meningkat, dan efek berkendali terhadap perekonomian lokal pun dirasakan. Namun di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam oleh sektor industri seringkali menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang parah. Karakteristik umum korporasi skala untuk cenderung beroperasi secara berpisah atau enclave dari masyarakat sekitarnya, melahirkan apa yang disebut dengan perspektif dual society, yaitu tumbuhan dua karakter ekonomi yang paradoks di dalam area yang sama. Ekonomi tumbuh secara modern yang pesat di kehadiran industri besar, tetapi ekonomi masyarakat lokal justru berjalan sangat lambat dan seringkali mengalami kemunduran. Kehidupan ekonomi masyarakat menjadi semakin inovatif, di mana pertumbuhan tidak diikuti pemerataan serta dengan tenaga kerja lokal. Hal ini terjadi karena basis teknologi tinggi yang digunakan oleh industri modern menuntut keahlian khusus, sehingga perusahaan lebih banyak menyerap tenaga kerja terampil dari luar masyarakat ke tempat. Akibatnya tenaga kerja lokal yang umumnya berketerampilan rendah menjadi terbuang dan tidak terserap dalam sistem ekonomi yang justru tumbuh di lingkungan mereka sendiri. Keterpisahan atau enclavisme inilah yang kemudian menyebabkan hubungan industrial dengan masyarakat menjadi tidak harmonis dan diwarnai dengan konflik kepentingan yang berkepanjangan. CSR pada hakikatnya lebih berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan bisnis. Pertanyaan fundamental yang muncul adalah apakah sektor bisnis swasta yang didasarkan pada kepemilikan kepribadian dengan orientasi utama mengejar profil dapat diberi tanggung jawab atas hak masyarakat, meningkatkan pengaruh bisnis, dan itu begitu besar terhadap kehidupan sosial dan lingkungan. Setelah teruji selama beberapa dekade, terlihat bahwa menjadi malfungsi bisnis dan kegagalan mekanisme secara dalam menyeimbangkan kepentingan sosial, sistem ekonomi yang lebih mempengaruhi, dan pendekatan kapasitas maupun sosialis ternyata sama-sama tidak mampu mencapai alokasi faktor produksi secara efisien dan adil, sehingga muncullah gagasan tentang perlunya dan peran aktif perusahaan dalam membangun sosial melalui program-program CSR yang terencana dan berkelanjutan. CSR dapat diartikan sebagai komitmen industri untuk mempertanggungjawabkan dampak operasi dan dimensi sosial, ekonomi di lingkungan, serta menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan. Melaksanakan CSR secara konsisten jangka panjang akan membutuhkan rasa keberterimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kecenderungan akhir-akhir ini di Indonesia menunjukkan bahwa banyak koperasi industri telah menjalankan prinsip-prinsip CSR dalam tataran praktis, yaitu sebagai mengkaitkan antara pengambilan keputusan bisnis dengan nilai etika, kaidah hukum, serta penghargaan terhadap masyarakat di lingkungan hidup. Terdapat beberapa faktor pendorong yang menjelaskan mengapa keterlibatan perusahaan dan dalam program CSR menjadi salah satu keharusan di era modern. Faktor-faktor tersebut mencerminkan perubahan lanskap bisnis dan sosial menuntut adaptasi dari dunia usaha. Pertama, kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah. Untuk menghadapi persaingan bisnis yang sangat ketat agar tetap bisa bertahan, perusahaan tidak cukup berorientasi pada keuntungan semata perusahaan. Harus peka terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat yang terus berkembang. Seiring dengan kemajuan informasi dan meningkatnya kesadaran publik akan hak-hak mereka, konsumen modern cenderung memilih produk dan jasa dari perusahaan yang dikenal memiliki kepedulian sosial di lingkungan. Kedua, terbatas sumber daya alam mendorong perusahaan untuk menggunakannya seefisien mungkin, yang tidak hanya baik bagi keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Ketiga, upaya menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik melalui merata. Keempat, kekuasaan bisnis yang sangat besar harus diimbangi dengan program tanggung jawab sosial agar tidak disalahgunakan.
Kelima, keterlibatan sosial memperkuat solidaritas konsumen dan membangun hubungan harmonis dengan para pemangku kepentingan. Di Indonesia, CSR dapat pelaksanaan dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persoalan terbatas. Khususnya pasal 74 di dalam undang-undang ini dijelaskan perseorangan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan demikian, perusahaan membuat rencana anggaran yang muat alokasi dana untuk kegiatan CSR. Ketentuan hukum ini memberikan landasan yang kuat bagi pelaksana CSR. Ketentuan hukum ini memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan CSR di Indonesia, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan terkait yang kuat bagi pelaksanaan CSR, meskipun implementasinya masih menghadap terkait pengawasan penegakan hukum. Corporate Social Responsibility menjadi salah satu esensi yang harus diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat atau lingkungan sosial di mana perusahaan berada saat ini. CSR ini tidak hanya dipandang sebagai kegiatan amal, tapi juga sebagai instrumen untuk melindungi perusahaan dari berbagai risiko, terutama hukum, kehilangan mitra bisnis, maupun risiko terhadap citra perusahaan. Hal ini menjadi semakin penting sebagai akibat dampak globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan keterbukaan pasar yang tidak cukup. Apabila perusahaan hanya menaati peraturan perundang-undangan secara minimalis, peran CSR dapat dinilai sebagai upaya yang dilakukan guna mewujudkan good corporate governance, good corporate citizenship, dan good business ethics, dan sebagai intelligence bisnis suatu perusahaan yang telah dilakukan. Kegiatan CSR secara sungguh-sungguh, perusahaan tidak cukup hanya memikirkan kepentingan atau memiliki modal, tapi juga mempunyai orientasi untuk memenuhi kepentingan seluruh stakeholders. Pergerakan orientasi dari shareholder centric menjadi shareholder centric ini merupakan ciri dari perusahaan modern yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, CSR ini tidak dapat dipisahkan dari praktik pemberdayaan masyarakat, community development. Seringkali kegiatan-kegiatan CSR, khususnya pada bidang sosial dan ekonomi, diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan akan berjalan lebih efektif jika dilakukan bersama dengan masyarakat sekitar perusahaan, bukan untuk masyarakat atau atas nama masyarakat. Program CSR diharapkan mampu mengembangkan potensi yang memiliki masyarakat lokal sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat maupun bagi perusahaan. Corporate Social Responsibility melibatkan pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan yang penting. Pemerintahan berperan sebagai mitra perusahaan fasilitator sekaligus dinamisator. Sayangnya, undang-undang yang mengatur kriteria responsibility di Indonesia masih dinilai sangat lemah dalam hal mekanisme pengawasan dan sanksi. Hal ini mengakibatkan banyak kerugian yang terjadi dari tegasnya peraturan yang mengikat, sehingga perusahaan yang tidak melaksanakan CSR tidak mendapatkan sanksi yang berarti. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.